Halo, selamat siang Bu Lewi dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melnia, NPM 170906379. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Etika dan Media, yaitu tentang menganalisis satu kasus pemberitaan dan dihubungkan oleh materi sebelumnya yang kita pelajari. Nah, saya akan menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual pada perempuan di platform detik.com. Studi kasus saya terkait tentang pemerkosaan anak perempuan. Studi kasus dapat dibaca dalam slide berikut. Analisis berita ini, saya masih mendapatkan beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita ini. Yang pertama, berita ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Karena yang pertama, saya masih menemukan kata hiperbolis yang digunakan penulis dalam menuliskan judul, yaitu kata setubuhi, dan dalam isi berita yaitu kata menyetubuhi. Yang mana kita tahu bahwa arti kata setubuhi dan menyetubuhi adalah menyembadanin atau menjadikan satu badan. Yang menurut saya itu adalah kata yang masih tergolong vulgar. Nah, yang kedua, karena dalam berita ini terdapat pula kutipan yang berisi, jadi saat masuk di semak-semak itu, pelaku mengatakan mau buang air kecil dan tiba-tiba langsung merebahkan korban. Korban sempat melawan, tetapi korban ini tidak berdaya dan pelaku pun menyetubuhi korban sebanyak 1 kali. Menurut saya ini adalah kutipan yang sangat rinci dan detail karena masih mengandung kata menyetubuhi. Dan yang kedua, dalam berita ini terdapat pula kutipan yang berisi, jadi saat masuk di semak-semak itu, pelaku mengatakan mau buang air kecil dan tiba-tiba langsung merebahkan korban. Korban sempat melawan, tetapi korban ini tidak berdaya dan pelaku pun menyetubuhi korban sebanyak 1 kali. Menurut saya kutipan ini sangat jelas dan rinci dan menunjukkan bahwa ini adalah proses pemerkosaan pelaku, yang mana ini cukup vulgar dan menurut saya melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pada kutipan tersebut terdapat pula kata korban ini tidak berdaya, yang menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap seorang perempuan, bahwa seorang perempuan tidak lebih kuat daripada seorang lelaki, yang mana kata tersebut melanggar kode etik jurnalistik pasal 8 yang berbunyi, wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Analisis ketiga dalam berita ini, saya masih mendapatkan statement yang terlalu jelas dan rinci tentang alasan mengapa pelaku melakukan hal tidak terpuji itu. Dan saya melihat bahwa penulis menekankan statement alasan ini yang menurut saya menjadi penyebaran privasi pelaku terkait. Contoh statement dapat dilihat di PPT dan menunjukkan bahwa statement ini melanggar. Sekian dari presentasi UAS saya ucapkan terima kasih.